Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati dari Prodi Manajemen dengan NIM 1022052. Di sini saya akan menjelaskan kasus pelecehan seksual yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat. Kasus pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan, sikap atau isyarat yang bersifat seksual, dan perilaku atau apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi, di mana reaksi seperti ini adalah masuk akal atau dalam situasi dan dalam kondisi yang sama. Nilai moral, faktor rendahnya moralitas dan mentalitas si pelaku. Tahukah kamu, adanya moralitas dan mentalitas yang tidak tumbuh dengan baik mengakibatkan pelaku tidak dapat melakukan kontrol terhadap nafsu dan perilakunya. Bentuk kejahatan seksual dilihat dari segi pelaku, bukan saja melanggar secara hukum, tetapi juga tatanan moral yang harus dipertanggungjawabkan, sebab semua manusia hidup di dunia dibekali oleh akal budi. Tumpulnya nurani pelaku menyebabkan manusia menjadi tidak peka terhadap adanya nilai-nilai kebenaran yang memutuskan kesetiaannya terhadap nurani. Pergeseran nilai-nilai moral mungkin terlintas terjadi karena perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga merubah tatanan moral masyarakat sendiri. Namun, tidaklah demikian patut disalahkan, karena manusia sendiri tidak mampu menghormati nilai-nilai moral tersebut. Kemajuan zaman justru semakin menumpulkan dan mendangkalkan nilai-nilai yang sudah dibangun sehingga sulit untuk menghayati kehidupan yang sama. Kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi karena kurangnya kontrol diri akibat krisis moral dan mental si pelaku. Norma hukum. Dilansir dalam berita dari website bbc.com, di Indonesia pelecehan seksual banyak terjadi di siang hari. Mereka mensurvei bahwa pakaian bukanlah patokan sebagaimana bisa menjadi korban. Presentasinya banyak korban yang memakai rok atau celana panjang sebanyak 18%, hijab 17%, dan lengan panjang 16%. Bahkan untuk korban yang memakai seragam sekolah mencapai 14%. Dalam survei disebutkan mayoritas korban mengaku mengalami pelecehan seksual secara verbal seperti komentar atas tubuh, fisik seperti disentuh, dan visual seperti main mata. Untuk saksi yang disebutkan bagi pelaku pelecehan seksual adalah disebutkan dalam KUHP. Khusus untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak muda adalah terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Terdapat dalam pasal 287 ayat 1 dan 292 KUHP. Pelaku pelecehan seksual ini mereka melanggar banyak norma, pastinya melanggar norma kesusilaan dan norma hukum. Bahwa kita ketahui norma kesusilaan sendiri dipakai sebagai aturan sosial yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Norma kesusilaan dapat didefinisikan sebagai peraturan sosial yang bersumber dari hati manusia yang membentuk akhlak seseorang. Norma kesusilaan juga disebut sebagai norma moral, sehingga seseorang yang melanggar tersebut disebut sebagai orang yang tidak bermoral atau orang yang disebut juga sebagai orang yang tidak berasusila. Dan norma hukum sendiri dianggap memiliki sanksi yang terberat di dunia. Sanksi pelanggaran norma hukum adalah diberi hukuman yang sesuai, dan kasus pelecehan seksual ini sangat melanggar hukum karena merugikan banyak pihak, juga sang korban yang mempunyai traumatiknya tersendiri. Tujuan hukum sistem negara. Dalam menjalankan kekuasaannya, negara dengan prinsip kedaulatan rakyat di dalam memenuhi hak-hak asasi manusia dilakukan secara bersama-sama melalui kontrak sosial yang diwujudkan dalam bentuk konstitusi. Terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia sebagaimana telah tertuang dalam pasal 281 ayat 4 dan 5 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia itu sendiri, yaitu yang terdapat dalam pasal 28G ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang, khususnya perempuan, sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun pada kenyataannya, kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan seolah diabaikan oleh negara. Perspektif interaksi sosial. Perspektif sosial diperlukan dalam mengkaji pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah ketidakseimbangan peran gender dan sistem budaya yang menganggap bahwa seorang laki-laki adalah pihak yang dominan dibandingkan perempuan. Selain itu, persepsi budaya juga mengatakan bahwa perempuan adalah posisi yang memiliki posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki itu sendiri. Faktor interaksi sosial. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak telah menjadi fenomena yang cukup besar atau seperti gunung es yang terlihat sedikit, tetapi kasus tersebut banyak terjadi di masyarakat sekitar. Dapat diidentifikasikan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya atau timbulnya kekerasan seksual tersebut adalah ancaman hukuman yang relatif ringan, perubahan hormon, perubahan psikologi, perkembangan IT yang meningkat sangat cepat, perubahan gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, dan sosial budaya masyarakat yang mempengaruhinya seperti diskriminasi gender, persepsi masyarakat yang menganggap aib dari kasus kekerasan seksual yang harus ditutupi dan tidak boleh diumbar-umbar. Bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Sampai sekarang banyak orang yang belum memahami perilaku apa saja yang masuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Berikut ini merupakan kategori yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Yang pertama yaitu perilaku menggoda. Perilaku menggoda ditandai dengan perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas dan tidak diinginkan oleh seorang korban atau oleh korban. Untuk contohnya sendiri yaitu menggoda seseorang hingga membuatnya risih, memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak disukainya, dan ajakan lain yang tidak pantas atau tidak diinginkan seseorang atau korban. Dan yang kedua yaitu pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual merupakan perilaku yang berupa pelanggaran belas seperti menyentuh, merasakan atau meraih secara paksa, serta penyerangan seksual yang tidak pantas atau tidak diinginkan oleh seseorang. Yang ketiga merupakan pelecehan gender. Perilaku ini berupa pernyataan seks yang menghina atau merendahkan seseorang karena jenis kelamin yang dimilikinya. Contohnya komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan, lelucon cabul atau candaan tentang seks. Dan yang keempat yaitu pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual merupakan perilaku terkait seks yang disertai ancaman hukuman. Artinya seseorang dipaksa untuk melakukan perilaku yang tidak diinginkannya. Jika tidak, ia akan diberi ancaman hukuman tertentu, bisa berupa pencabutan promosi kerja, evaluasi kerja yang negatif, ancaman terhadap keselamatan diri atau keluarga, hingga ancaman teror dan pembunuhan. Dan yang terakhir merupakan penyuapan seksual. Penyuapan seksual sendiri merupakan perilaku yang berupa permintaan, aktivitas seksual dengan janji atau imbalan yang dilakukan secara terang-terangan oleh si pelaku. Misalnya, seorang wanita atau pria yang mengajak seorang anak di bawah umur untuk melakukan hubungan intim dengan iming-iming hadiah uang, asalkan ia tidak memberitahukannya kepada orang lain termasuk orang tuanya sendiri. Cukup sekian mengenai penjelasan atau pemaparan mengenai kasus pelecehan seksual yang telah saya bacakan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.